如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 4. Pagi, hujan akhirnya berhenti. Tetesan hujan di pohon itu jernih, menyelinap diam-diam dari tepi daun, jatuh, membuat lengkungan yang indah di udara, mendarat di wajah Xiaodanon. Dinginnya es membangunkan Xiaodanon, dia membuka matanya, tanpa sadar berteriak, "Tuan," tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya Baye yang tertidur di sampingnya. Segalanya tampak seperti mimpi, tetapi, dilihat dari geras temple yang rusak, dan temannya yang tidur, dia tahu bahwa itu semua benar. Dia mulai berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, pergi ke sisi Baye dan mendorongnya dengan keras. Mulut Baye bergumam beberapa kata, perlahan bangun, menggosok matanya, sebelum mengucapkan sepatah kata pun, dia merasakan hawa dingin dan tidak bisa menahan bersin. Matanya terbuka dan tampak terkejut mendapati dirinya dan Xiaodanon basah, beristirahat di bawah pohon pinus, dia tidak bisa menahan perasaan kaget, berkata, "Bukankah aku tidur di rumah, bagaimana aku sampai di sini?" Xiaodanon mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku sangat dingin, ayo kembali dengan cepat." Baye memiliki segala macam pertanyaan di benaknya, tetapi itu benar-benar dingin. Segera dia mengangguk, bangkit dan berlari ke desa bersama Xiaodanon. Setelah tiba di desa, keduanya menemukan hal-hal yang tidak beres. Biasanya, pada saat ini, penduduk desa harus bangun. Namun, hari ini sangat sepi, bahkan bayangan tidak terlihat dan, dengan tiupan angin pagi aroma sedap yang samar-samar di udara. Keduanya saling memandang, melihat kejutan di mata masing-masing, sambil mempercepat langkah mereka saat mereka berlari ke desa. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pintu masuk desa, pandangan itu mengungkapkan tanah di tengah desa yang akan dicakupi. Lebih dari 40 keluarga di desa Gras Temple, 200 orang, tua dan muda, pria dan wanita, bertebaran di tanah, mayat-mayat membeku menjadi mayat-mayat, sungai-sungai darah, lalat berdengung di sekitar, bau darah melayang di udara. Baye dan Xiaodanon terkejut melihat pemandangan yang mengerikan, karena kaget, berteriak dan pingsan. Setelah rentang waktu yang tidak diketahui, Xiaodanon terbangun, tiba-tiba duduk, terengah-engah, tangannya sedikit gemetar. Ketika dia pingsan, pikirannya penuh dengan wajah-wajah jahat, tulang-tulang orang mati yang berdarah, banyak mimpi buruk. Dia tenang, melihat sekeliling, melihat ini adalah ruang bersama, 2 jendela kecil, perabotan kamar sederhana dan bersih, hanya beberapa meja dan kursi pinus, ketel dan cangkir. Setengah dari ruangan diambil oleh 4 tempat tidur. Selain tempat dia berbaring sekarang, ranjang di sebelahnya juga agak berantakan, seolah-olah seseorang baru saja tidur. Adapun 2 lainnya, selimut ditumpuk dengan rapi, teliti. Di atas masing-masing dari 4 tempat tidur, di dinding, digantung spanduk bertuliskan dalam cetakan besar. Dao, tempat ini seperti penginapan umum, atau kamar untuk murid. Xiaodanon duduk sebentar, tiba-tiba, hatinya tidak bisa membantu tetapi memunculkan ide, mungkin, semua ini adalah mimpi buruk, kan? Mungkin saya sudah tidur di sini. Mungkin, di luar ruangan, ibu akan, seperti biasa, menelepon dan tersenyum, dasar pemalas. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur, mengenakan sepatu, selangkah demi selangkah, pergi ke pintu. Pintunya setengah tertutup, dari pintu, angin sepoi-sepoi bertiup di dalam. Dia berjalan selangkah demi selangkah, kedua tangan memegang erat. Jantungnya berdetak kencang, menahan napas segera, dia pergi ke pintu masuk dan meletakkan tangannya di pintu. Pada saat itu, pintu terasa berat seperti gunung, tenggelam seperti besi. Dia menggertakkan giginya, jiah, suara, membuka pintu. Cahaya terang dari luar tiba-tiba membanjiri, menyebabkan matanya menyipit. Sun, menyinari tubuhnya, dengan sedikit sentuhan kehangatan. Tapi, hatinya, tiba-tiba jatuh ke es yang dalam.
Itu adalah halaman kecil di luar pintu, ada pohon pinus dan cemara, kuas, beberapa bunga. Di depan ada koridor menuju ke luar halaman. 4 kaki di depan pintu, ada beberapa langkah menempel halaman dan koridor. Di sudut tangga, duduk seorang anak yang kesepian dengan tangan memegang pipinya, duduk di sana tanpa bergerak. Mungkin bukaan pintu mengganggunya, anak itu ragu-ragu, perlahan berbalik. Baye, mulut Shou Danon terbuka, ada ratusan pertanyaan di benaknya, tetapi, ketika kata-kata di dekat mulut, semua berubah menjadi sunyi. Dia ingin berteriak keras tetapi, dadanya tertekan, tidak bisa berteriak. 2 garis air mata, begitu saja, diam-diam tergelincir. 2 anak, begitu saja, diam-diam, saling memandang. Dari jauh, datang nyanyian burung-burung di langit biru, awan putih. Shou Danon duduk di tangga di sisi lain, kepala ke bawah, menonton batu di jejak halaman. Di halaman kecil, diam. Setelah lama, Baye berkata perlahan, "Saya bangun lebih awal dari Anda, ada beberapa orang di ruangan itu, saya bertanya kepada mereka, inilah Gunung Jadeon, puncak janda." Shou Danon berbisik, "Gunung Jadeon." Baye berkata, "Dengar," mereka berkata, "beberapa murid Jadeon yang lewat melihat desa di sini," suaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Dia meletakkan tangannya dengan kuat untuk menggosok matanya, mengembuskan napas, lalu berkata, "Kemudian, mereka menemukan kami di desa dan membawa kami ke pegunungan." Mulut Shou Danon bergerak sedikit, tetapi masih tidak mengangkat kepalanya, dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan, Jing Yu?" Baye menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Aku tidak tahu." Shou Danon masih ingin berbicara, namun, suara asing tiba-tiba turun tangan dari belakang, "Ah, kalian semua sudah bangun." Mereka melihat ke belakang pada saat yang sama dan melihat seorang pemuda Tao berdiri di sana, mengenakan jubah biru, seorang individu yang cukup tampan. Dia berlari, berkata, "Guru ingin melihatmu, dia memiliki beberapa pertanyaan untukmu. Ikut denganku." Shou Danon dan Baye memandang masing-masing, berdiri, Baye berkata, "Ya, kakak, tolong bawa kami." Sang Tao muda memandangi Baye, mengangguk dan berkata, "Ikut aku." Mengikuti pengikut Tao, mereka meninggalkan halaman, melihat koridor yang lebih panjang di depan mereka, setiap 20 kaki meletakkan pilar merah. Di antara setiap set 2 pilar, ada sebuah gapura. Mereka maju di sepanjang koridor, setelah beberapa lengkungan dan pilar, mereka menemukan bahwa di setiap gapura ada halaman kecil yang hampir identik yang tampak seperti tempat tinggal bagi murid Jadeon. Hanya dari skala, tidak kurang dari 100 halaman kecil itu, jelas menunjukkan jumlah murid Jadeon yang tinggi. Butuh waktu lama untuk sampai ke ujung koridor ini. Tembok putih yang sangat besar dan sebuah pintu terlihat di bawah. 2 pintu kayu besar yang terbuat dari pelat tebal, setinggi 10 meter, tidak ada yang tahu di mana kayu tersebut awalnya ditemukan. Taois muda itu tidak mengatakan apa-apa, mungkin pergi ke sini setiap hari, mati rasa pada pemandangan tidak seperti kedua anak itu. Begitu mereka melewati pintu, kedua anak itu menahan napas, mata menatap heran. Di sini, muncul negeri ajaib yang nyaris legendaris. Sebuah bujur sangkar yang sangat besar terletak di tengah, semuanya ditaburi dengan marmer putih, kilatan cahaya. Awan putih yang jauh membengkak, tampaknya melapisi daerah itu seperti kerudung, benar-benar bergulir melewati kaki. Di tengah alun-alun berdiri tripod perunggu raksasa setiap beberapa ratus kaki, dibagi menjadi 3 baris, setiap baris 3, total 9, aturan ditempatkan. Asap keluar dari tripod, jernih, dan tidak berhamburan ke udara. "Ayo ke sini," kelihatannya untuk memahami pikiran kedua anak ini, Tao muda itu tersenyum, membiarkan mereka menatap sejenak, lalu membangunkan mereka dan bergerak bersama. Ini adalah salah satu dari 6 pemandangan Jadeon, Laut Awan, keajaibannya bahkan lebih besar, di depan. Pastor muda itu berjalan maju. Baye tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa?" Pastor muda itu menunjuk, berkata, "Jembatan Pelangi." Kedua anak itu memandang ke atas, melihat di kejauhan di ujung alun-alun, di belakang kabut dan awan yang kabur, melihat sesuatu yang berkilau, mereka mempercepat langkah mereka dan bergerak maju. Suara air menjadi terdengar, diikuti oleh beberapa suara aneh seperti guntur, datang dari tempat yang tidak dikenal. Mereka tumbuh semakin dekat, awan selembut para peri dan dengan lembut mengelilingi sisinya, dan perlahan-lahan mengangkat tabir, menampakkan wajah yang jernih. Sebuah jembatan batu ditempatkan di ujung alun-alun,
tanpa kursi atau dermaga, melintasi langit, bepergian dari satu sisi alun-alun, naik ke atas, jauh ke dalam awan, seperti naga ke langit. Suara lembut air datang, di bawah sinar matahari seluruh jembatan bersinar dengan warna 7 jatuh seperti pelangi ke bumi. Shou Danon dan Baye menatap. Taois muda itu tersenyum dan berkata, "Ikut aku." Kemudian menuju ke jembatan batu. Saat menginjakkan kaki ke jembatan batu, kedua anak itu menemukan ada air mengalir di kedua sisi tepi jembatan, sangat jelas, tetapi bagian tengahnya tetap kering. Matahari bersinar melalui awan di jembatan tetapi, juga karena air, cahaya berubah menjadi pelangi yang cemerlang. Sang Tao melihat kegembiraan mereka. Dia khawatir, berkata, "Kamu harus hati-hati. Jika kamu tidak sengaja jatuh kamu akan berakhir di jurang maut. Pada saat itu kita bahkan tidak akan memiliki tubuh untuk dimakamkan." Shou Danon dan Baye keduanya terkejut, lalu dengan cepat tenang, berjalan dengan hati-hati. Jembatan pelangi ini sangat panjang dan tinggi, ketiganya berjalan di sepanjang itu, merasakan semua awan di sekitar mereka secara bertahap tenggelam di bawah kaki, mereka mengerti bahwa mereka semakin tinggi dan semakin tinggi. Suara aneh dari depan masih terus datang. Setelah berjalan beberapa saat, awan berangsur-angsur menjadi lebih tipis, bergerak keluar dari awan, melihat langit biru membentang sangat lebar, dengan awan sekarang di bawah kaki mereka, mengambang ringan. Di depan adalah tempat puncak tertinggi dari janda, aula utama Jadeon, Crystal Hall, berada. Crystal Hall, yang perkasa terletak di puncak gunung dengan awan di sekitarnya. Beberapa kren terbang, berputar-putar di langit, lingkungan surgawi seperti itu memenuhi hati orang-orang dengan kekaguman. Rainbow Bride tidak lagi terus naik ke langit saat ini, melengkung di udara dan mendarat di tanah di sebelah kolam hijau. Pada saat yang sama, lagu-lagu Tao dengan samar menyaring udara keluar dari Crystal Hall. Suara aneh dari sebelumnya tumbuh semakin keras. Ketiganya turun dari jembatan pelangi, di sebelah kolam, satu set tangga batu besar mengarah dari sisi kolam ke pintu Crystal Hall. Air kolam hijau, sejernih cermin, bayangan gunung terlihat jelas. Mereka naik ke tangga batu dan akan berjalan menuju pintu, tiba-tiba, raungan muncul dari dalam kolam, seperti suara guntur. Itu suara-suara yang telah booming sebelumnya. Sang Tao muda telah mengambil tindakan pencegahan, memimpin dengan tangan kirinya tubuh itu melayang ke atas, melayang mundur 20 kaki, jauh dari kolam, dan berhenti di udara. Namun, tidak ada cara bagi kedua anak untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tubuh mereka disiram air kolam. Tapi, mereka tidak memperhatikan situasi mereka sendiri, hanya menatap raksasa di depan mereka, sekitar 5 meter, dengan kepala naga. Dan tubuh singa, ditutupi dengan sisik, mata raksasa dan mulut besar dengan 2 taring tajam bersinar di bawah sinar matahari. Wajahnya muram, menakutkan bagi siapapun. Monster itu mengguncang dirinya sendiri, mengepakkan angin, semprotan lain melesat ke atas dan kemudian, seolah menemukan sesuatu, kepala raksasa itu membentang. Shou Danon dan Baye melihat monster itu memiliki kepala yang jauh lebih besar dari mereka berdua, di bawah sinar matahari, gigi-gigi tajam terlihat jelas keluar dari mulutnya. Melihatnya lebih dekat, mereka menjadi sangat ketakutan, mau tidak mau menahan bersama, jantung berdebar kencang. Pada saat ini, pemuda Tao itu kembali mendekat, meletakkan satu tangan di depan dada, dengan hormat berkata, "Tuan Roh." Tuan memanggil mereka secara khusus. Monster memelototinya, merobek, dan menjentikkan hidung, sepasang mata besar berguling saat monster menggunakan otaknya untuk merenungkan situasi. Kemudian, tanpa menghiraukan ketiganya, berjalan ke samping, berbaring di tanah kering di kolam, menguap, menundukkan kepalanya dengan malas, tertidur di bawah matahari. Pendeta muda itu memberitahu kedua anak yang terkejut itu untuk terus berjalan, mengatakan, "Tuan Roh adalah binatang purba yang dijinakkan oleh pemimpin faksi kami, Master Jadelif, 1000 tahun yang lalu, yang disebut Kirin Air. Tahun itu, Master Jadelif memperluas Jadeon, membunuh jahat, Water Kirin juga banyak membantu kami. Sekarang, dia adalah pelindung gunung, orang-orang memanggilnya Tuan Roh." Selesai berbicara, dia membungkuk pada Water Kirin. Shou Danon sedang bermimpi, tetapi ditarik oleh Baye, memberinya pandangan, lalu mereka dengan hormat membungkuk pada Water Kirin. Water Kirin tidak terlihat, tidak bergerak, tetapi mengeluarkan suara dengkuran keras dari hidungnya. Setelah selesai memberi hormat, ketiganya melanjutkan. Melalui tangga batu tinggi sebuah plakat emas dapat dilihat, tertulis di atasnya adalah kata-kata, Crystal Hall.
Tiba di depan aula yang perkasa, pintu-pintu terbuka lebar, interior yang terang, mengabadikan Yuan Shi Tianzun, Lingbao Tianzun dan Dao De Patung Tianzun The Sun King. Di depan patung-patung, puluhan orang berdiri di aula, beberapa di Dao beberapa di Su, sepertinya semua adalah Jadeon. Di depan mereka ada 7 kursi kayu hitam besar, 3 di setiap sisi, kursi tengah duduk di depan semua, tetapi hanya 6 orang yang duduk di sana. Kursi terakhir, di sebelah kanan, kosong.